Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Saya juga sering sekali mendengar orang menilai saya bahwa saya ini seorang pakar. Apa enggak keliru? Karena saya sendiri juga tidak pernah merasa sebagai pakar. Karena nyatanya saya ini nggak pernah mikir. Saya bikin bangunan juga nggak pernah mikir duitnya dari mana. Gitu. Ya kita berjalan aja gitu. Nah, jadi mungkin kelebihan saya adalah sebagai pakar gitu kata Anda. Sebetulnya saya itu dalam berpikir selalu mulai dari yang paling mudah. Itu saja persoalannya. Seperti kita mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan, tentu yang akan saya mulai yang paling mudah dulu. Itu saja. Jadi ibaratnya seperti anak sekolah akan kenaikan kelas, ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama sulit, saya tinggal dulu. Nomor 2 sulit, saya tinggal dulu. Nomor 3 mudah, saya jawab dulu nomor 3. Nomor 4 mudah, saya jawab. 5 jawab, 6 sulit, saya tinggal dulu. Ya kan? Jadi artinya bahwa skala prioritasnya yang mudah saja dulu diselesaikan. Nanti yang mudah akan kita jawab setelah kita menyelesaikan yang mudah-mudah itu. Kadang-kadang hidup ini berkaitan satu dengan yang lain. Oh ternyata kita bisa menjawab yang tadinya sulit setelah yang mudah-mudah itu kita jawab seluruhnya. Itu satu sebagai pakar. Kemudian saya juga disebut sebagai seorang otodidak, rajin baca buku. Sebetulnya ketika saya membaca buku, itu nggak ada niatan cari ilmu kok. Benar Pak Tato. Ketika saya membaca buku, tidak punya niat mencari ilmu. Saya sedang menyalurkan hobi. Itu aja kok. Ya, saya tidak mengevaluasi dapat berapa ilmunya, pokoknya ya baca aja gitu itu. Nah, mungkin kelebihan saya yang tidak mungkin ya, jarang dimiliki orang lain. Itu saya menggunakan metode komparasi. Ya, artinya ada pembanding. Sehingga melalui perbandingan itulah saya bisa menggali kelebihan dan kekurangan yang ada pada sesuatu yang kita bandingkan itu. Ketika saya melihat seorang perempuan, bagaimana keputusan saya tidak bisa mengatakan dia cantik atau tidak, pinter atau tidak. Kemudian keseksiannya di bagian mananya, ya kan, keistimewaannya seperti apa, nggak bisa. Kecuali saya dampingkan atau saya pasangkan dengan komparatornya itu sebagai pembandingnya. Nah, ketika dua perempuan dijejer berdampingan, saya akan menunjukkan bahwa kalau hidung mancung yang ini, yang ini mah hidungnya pesek. Melihat kulitnya ini lebih putih, yang itu kulitnya sawo matang, yang ini rambutnya keriting kayak lenteng. Tahu kelenteng? Tahu. Biji kapuk tuh. Iya. Kalau yang ini rambutnya lurus, ya hitam lebat. Ini pinggangnya lebih besar, ini pinggangnya lebih kecil, ini betisnya lebih panjang, ini betisnya dan seterusnya. Jadi artinya dengan kita melakukan perbandingan itulah maka kita bisa menemukan kelebihan dan kekurangan yang kita nilai. Ya. Dalam ungkapan bahasa apalagi itu paling suka saya membandingkan satu kata dengan satu kata yang lain. Saya kira mungkin saya sering sekali mengamati hal-hal yang kecil-kecil yang tidak pernah diperhatikan orang. Dan itulah ketika saya ungkapkan, orang itu baru tersadar, oh iya ya, kenapa tidak pernah kita pikirkan. Ya kan begitu. Saya sangat sedih sekali ya ketika saya 8 bersaudara dan kita tahu ibu saya sudah sangat tua. Dia berusaha mencari nafkah sendirian untuk ngasih makan 8 anaknya.
Ya, Anda kan sebagai mantu ya, memperhatikan nggak? Ibu saya sendirian, ya sudah tua, cari nafkah sendirian untuk ngasih makan 8 orang anak. Semuanya bisa makan semuanya, semuanya bisa hidup wajar semuanya. Tetapi ketika ibu saya sudah rapuh, sudah jompo, ke-8 anak tidak mampu mengurusi satu ibu yang sudah jompo itu. Terima kasih. Ya, luar biasa.